I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Yes, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I love your voice, for you have led me through the fire and all my days I've been held in your hands. I've known you like a father, and I've known you as a friend, and I will live in the goodness of God. Yeah, sing all my life, and all my life you have been faithful. Yes, and all my life you have been so, so good. Yes, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, sing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yes, 'cause your goodness is running after, it's running after me. Sing it. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, it is. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Yes. Thank you for your goodness. Thank you for never stop chasing me. You're a good, good Father. Thank you for pursuing me. Yes. All my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. All my life. And all my life you have been so, so good. Yes, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life, yes. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Yes, with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. You've been so good, you've been so good. You're so, so good. You've been so good, you've been so good. So good. You've been so good, you've been so good. You have been so good. You've been so good. You have been
stop being good, 'cause it's in your nature. You'll never stop being good. So good, so good. You have been so good, yes. Oh, you have been so good, so good, so good. You've been so good. Reflect on your goodness. Sing all my life. And all my life you have been faithful. Come on and sing it out. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Allah, karena pas hari Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan menyertai kami. Mulai lepas bulan bahkan tahun demi tahun Tuhan menyertai kami. Terima kasih atas penyertaan untuk izinmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang dapat kami berikan pagi hari ini kepadamu selain ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih lagi kita bersyukur Tuhan. Kita nggak boleh gitu. Ku bersyukur. Ini kami seluruh umat-Mu ya Tuhan. Tuhan yang senantiasa memelihara. Engkau siapa yang melindungi. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Sungguh Bapa, tidak ada kata lain selain bersyukur. Bersyukur dan bersyukur karena kasih setiamu, karena kebaikanmu, penyertaanmu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan dan tahun Tuhan. Sampai hari ini kami bersyukur Tuhan, 35 tahun Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, Tuhan memberkati kami, membela kami dengan sungguh heran dan luar biasa. Bapa dalam surga, dalam ibadah ucapan syukur minggu ini, biar Engkau ditinggikan.
Apa yang menjadi kerinduanmu jadi dalam ibadah pada minggu ini. Tuhan memakai dan mengurapi hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Terima kasih Bapa. Memberkati segenap sidang jemaat-Mu. Berkati Tuhan. Kami boleh menikmati sukacita yang luar biasa. Anak-anak kami juga diberkati. Mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tolak dan kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu. Kami tidak izinkan kuasa si iblis roh intimidasi dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak Tuhan. Kami undang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus beracara sepanjang ibadah ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom sidang jemaat. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur minggu ini khusus ya. Bapak Ibu, waduh begitu luar biasa. Saya lihat begitu sukacita. Ada yang selfie, ya nggak apa-apa. Ucapan syukur kita. Tapi lebih daripada itu, mari kita siap memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita siap menerima lawatan Tuhan. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada pemuji. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita yang berulang tahun hari ini, amin. Kita semua Tuhan yang berulang tahun hari ini, kita bersuka cita, amin. Orang yang bersuka cita akan terlihat dari wajahnya, berseri-seri. Orang yang bersuka cita, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita. Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita. Tepuk tangan bersama-sama.
luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap sama. Tuhan saja, tak kuandalkan. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Ku
sebabnya siang hari ini kami mau bersyukur. Dan itulah sebabnya siang hari ini kami punya satu permintaan di hadapan Tuhan. Lebih dalam lagi untuk kami boleh mengenal Tuhan. Bapak, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Bapak ngomong ya buat kami. Ya Tuhan Yesus. Bapak sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Pakai hamba-Mu Tuhan. Dengan setiap persiapan yang ada. Supaya sungguh-sungguh biarlah perkataan Tuhan yang kami boleh dengar siang hari ini membuat kami lebih dewasa lagi di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa kami tidak ada apa-apanya selain tanpa Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, Bapak Ibu Saudara berdiri dulu. Coba bilang sama kiri kanan 35. Sambil senyum 35. Oke, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Di event yang sangat spesial, hari ini kita merayakan ulang tahun. Bukan ulang tahun yang ketiga, bukan ulang tahun yang kelima, juga bukan ulang tahun yang ke-10, bukan ulang tahun yang ke-20, tetapi sudah terbukti bagaimana Tuhan memimpin kita 35 tahun. Teman-teman semua, siapa di sini yang masih di bawah 35 tahun? Angkat tangan. Yang masih di bawah 35. Kebayang ya, ternyata gereja saya ulang tahunnya lebih dari saya. Saya belum lahir, gereja ini sudah ada. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul Go Deeper atau lebih dalam lagi. Yuk kita langsung saja buka di dalam Habakuk 2 ayat 14. Atau ini saya sudah siapkan. Kita baca bersama-sama yuk. Habakuk 2 ayat 14. 1, 2, 3. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Firman Tuhan bilang penuh dengan pengetahuan, tetapi bukan sembarang ilmu pengetahuan. Firman Tuhan mengatakan pengetahuan tentang kemuliaan nama Tuhan. Kita hidup di tahun 2022. Manusia sudah berhasil menciptakan berbagai teknologi yang sangat canggih. Saya ingat beberapa belas tahun yang lalu, pada waktu saya masih nonton film Doraemon. Bapak Ibu pernah nonton film Doraemon atau adik-adik anak-anak yang pernah nonton angkat tangan? Berapa belas tahun yang lalu saya nonton film Doraemon. Disajikan dalam salah satu adegan ada mobil yang bisa terbang. Ada lalu lintas seperti jalan raya tetapi di udara. Dan sekarang sudah ada mobilnya, lagi dicoba. Beberapa tahun yang lalu saya pikir, wah teknologi ini benar ada gitu waktu saya main game. Kalau Bapak Ibu lihat di slide saya, seperti ada alat pakai kacamata. Lalu kita disajikan dengan dunia lain dan kita bisa merasakannya di dalamnya. Seakan-akan betulan. Bahkan ada yang sudah mencetuskan metaverse. Ada beberapa gereja bahkan sudah mulai mempraktekkan ini. Bergereja tetapi di dunia maya seperti beneran. Ada berbagai teknologi yang sudah menciptakan robot-robot. Jadi kalau kita makan di restoran, bukan manusia yang melayani, tinggal pencet. Canggih. Pertanyaannya sekarang, apakah ilmu pengetahuan itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan? Tidak. Apakah ilmu pengetahuan yang diciptakan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan? Tidak. Itulah sebabnya siang hari ini kita mau belajar. Kita semakin mendalam di dalam pengetahuan, di dalam berbagai hal, khususnya hikmat Tuhan, roh takut akan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya punya dua gambar. Yang sebelah kiri ada orang yang lagi melihat sesuatu, ada teropongnya. Yang kedua ada orang yang berjalan naik ke atas gunung. Bedanya apa gambar satu dan gambar dua?
Gambar yang pertama itu melihat dari kejauhan. Gak aslinya, oh lihat, wah itu ada gunung, kayaknya ada pohon-pohon, ada batu-batunya, sepertinya indah. Jadi ngomongnya sepertinya indah, kayaknya oke, wah kayaknya seru. Itu kalimatnya. Tetapi orang-orang yang kedua adalah orang yang sungguh-sungguh mendaki, mencari tahu di sana ada tanaman yang bagus, ada bebatuan yang luar biasa, ada keindahan yang bisa ditemukan. Tetapi orang-orang yang nomor 2 itu butuh energi. Bapak Ibu, siapa yang pernah naik bukit atau gunung bisa angkat tangan? Yang paling nikmat adalah pada waktu kita ada di puncak. Padahal dari dasar sampai kita pertengahan beratnya bukan main. Kadang-kadang ada yang kepleset. Saya pernah waktu saya masih tinggal di Rancaikek, saya naik atas gunung Gelis dekat rumah kita. Saya merasa kepleset, wah. Tapi sudah naik ke atas gunung, kasih bendera, wah tulis Andreas was here. Dulu saya nyebutnya gitu waktu SMP, Andreas was here. Saya pernah di sini. Di dalam kita pengiringan kita kepada Tuhan, kita sudah 35 tahun, jangan kita hanya melihat kayaknya enak ya dekat sama Tuhan ya. Sepertinya luar biasa ya kalau kita dekat sama Tuhan ya. Kata orang, kalau kita dekat sama Tuhan itu keren banget. Tetapi kita mau jadi orang-orang yang kedua. Kita mau menjalani proses. Katakan sama-sama proses. Sekali lagi katakan proses. Waktu kita mau menjalani proses itu, waktu kita mau menikmati progres itu, kita bisa disebut sukses. Sukses apa? Kita mengenal Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita menjalani, tetapi ada tujuan. Kalau saya tanya, apa harapan kita atas gereja Rehoboth Shalom? Bisa teriak mungkin? 1-2 kata. Harapan buat gereja Rehoboth Shalom apa? Mungkin ada? Bertumbuh, apa lagi? Semakin dewasa di hadapan Tuhan. Satu lagi. Beda sendiri. Apa? Punya gereja sendiri. Kasih tepuk tangan yang semangat. Beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Gembala dengan hamba-hamba Tuhan dan beberapa pengerja pengurus, kita kumpul di Sumedang. Kita belajar tentang melayani. Dan akhirnya ini ada beberapa tulisan yang ditulis oleh kami semua di bola busa yang kecil ini. Dan saya gambarkan bola ini seperti gereja Rehoboth Shalom. Kecil. Mungkin di pemandangan manusia kecil, atau mungkin di hadapan dunia, itu gereja apa kecil banget. Tempatnya di mana? Aslinya di Kolonel Ahmad Syam. Jadi dari berapa puluh tahun lalu nggak naik-naik, masih kolonel. Tulisannya di sini, saya baca ya. Gereja Rehoboth Shalom, saya pengen di sana ada sukacita, ada kerjasama, ada kesederhanaan. Saya pengen disapa banyak anak. Oh ini pasti guru sekolah minggu yang isi. Saya pengen ada kekompakan. Bisa bilang amin? Amin. Ada kekeluargaan. Aminnya lebih kencang. Amin. Berpikir benar? Iya. Belum selesai. Memiliki satu hati dalam menyembah Tuhan. Amin. Dapat jodoh di sini. Menjadi rumah kedua. Keren banget loh. Ada berkat, ada kebersamaan, memperluas hati dan kesabaran, saling menolong, komitmen, melayani bersama-sama banyak. Kita ada di dalam sebuah wadah yang namanya gereja Rehoboth Shalom. Tidak besar, tetapi pada waktu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, ada karya Tuhan yang besar yang Tuhan bisa berlakukan di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar mengenal Tuhan. Yuk kita buka Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya,
Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16 jemaat baca yuk. 1, 2, 3. Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya, ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Diulang sampai 3 kali. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, kalau kita baca sekilas mungkin kita bingung dengan ayat-ayat ini. Yesus bilang sama Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, aku mengasihi engkau. Tapi kenapa Yesus harus mengulang sampai 3 kali? Waktu saya coba pelajari, saya baca berkali-kali, saya teliti, saya temukan jawabannya. Bahwa tingkatan kasih Yesus tidak sama dengan yang dipikirkan Petrus. Jadi pertanyaannya gini, Petrus atau Simon Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Agape adalah kasih di mana seseorang mau mengorbankan dirinya, itu agape. Jadi nanyanya gini, Petrus, kamu mau nggak mengorbankan dirinya, mengorbankan dirimu buat aku? Tetapi jawab Petrus adalah, ya, saya filio, ya, saya filia. Ternyata Petrus jawabnya adalah kasih sebagai seorang sahabat dan saudara. Yesus tanya lagi, kamu agape nggak sama aku? Simon bilang, ya, aku filio. Pertanyaan yang ketiga, Yesus nanyanya diganti, kamu filio nggak sama aku? Simon jawab, ya, aku filio. Baru nyambung. Jadi tingkatan kasih Tuhan tidak sama dengan kasih kita. Seringkali kita bilang, saya mengasihi Tuhan, aku ingin lebih dekat lagi sama Tuhan, tapi tolong please Tuhan, kalau aku pelayanan nanti gajiku naik ya. Kalau nanti aku rajin berdoa, aku nggak pernah sakit nanti ya. Karena kasih manusia itu sungguh-sungguh nggak bisa disamakan dengan kasih Tuhan. Tingkatan pengenalan kita sangat terbatas. Sehingga Yesus rela menjadi manusia supaya terjangkau oleh manusia. Pertanyaannya diganti. Itu yang sebenarnya. Jadi pada waktu Petrus bilang aku mengasihi, itu bukan yang diminta Yesus. Level kasihnya belum dalam. Sehingga jangan sampai jemaat Tuhan kita mengenal Yesus tetapi tanda kutip Yesus yang lain. Yesus yang lain itu tidak membuat kita memiliki kodrat ilahi. Yesus yang lain tidak membuat sungguh-sungguh kemuliaan Allah dinyatakan. Yesus yang lain bukan yang asli. Yesus yang lain mengajarkan kemakmuran duniawi. Kalau kita ikut Tuhan, harta kita harus melimpah sebanyak mungkin. Kalau kita ada kesulitan, berarti kita tidak ikut Tuhan dengan sebenarnya. Oh, iman kita standarnya adalah berapa banyak mobil kita. Oh, iman kita adalah berapa banyak rumah kita, berapa banyak deposito kita, berapa banyak warisan harta kita. Itu Yesus yang lain. Kalau kita diajarkan sesuatu yang sana selalu ngomongin uang, selalu ngomongin harta, jangan-jangan itu Yesus yang lain. Pengajaran Yesus yang lain juga mengajarkan mujizat, harus ada mujizat, harus ada. Wah, harus. Sehingga kita menjadi orang-orang yang Tuhan, aku pengen percaya kalau ada mujizat. Masih ingat Bapak Ibu? Waktu Thomas dikasih tahu waktu Yesus sudah bangkit, Thomas bilang ini aku gak percaya. Lalu Thomas bilang apa Bapak Ibu? Coba, aku pengen mencucukkan dulu. Tangannya gimana? Pengen ditunjukkan sesuatu yang besar dulu, yang heboh dulu. Padahal Tuhan memperhatikan kita dengan hal-hal yang sederhana sekali. Ada orang-orang yang mempelajari, oh Yesus itu mengedepankan penglihatan.
Jadi setiap ibadah harus ada penglihatan. Aku melihat di sana ada asap-asap. Wah, kayaknya ini asap-asap ini buat Bang David. Bang David, aku lihat asap di atasmu, Bang David. Ya oke, saya percaya ada orang yang melihat, tetapi tidak selalu harus seperti itu. Memaksakan harus seperti itu. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Itu penting sekali. Atau kita mau hidup mudah, hidup instan. Atau kalau kita salah, gak apa-apa salah. Yesus kan mengampuni kita. Gak apa-apa kalau salah. Bapak Ibu, kalau lihat yang baju putih di belakang dan beberapa baju putih yang pakai topi anak-anak kita, rata-rata mereka suka coklat. Gloria juga suka coklat ya dulu. Kemarin beliin papa. Nah kadang-kadang kalau Gloria makan coklat itu, izin. Kan kalau makan kan gini ya, orang dewasa. Tapi kalau anak-anak makannya gini. Enak. Kadang-kadang kita nggak nyadar kita lakukan sesuatu yang ada kotor di sana, ada noda di sana. Di pemandangan manusia kayaknya nggak apa-apa lah, dosa-dosa dikit lah. Tapi Tuhan nggak kayak gitu. Orang yang dewasa, apalagi sudah 35 tahun, dia tahu. Tolong bantu saya ya Bapak Ibu kalau belum bersih ya, saya mau mencoba membersihkan tanpa cermin. Sudah bersih belum? Sudah bersih belum? Sudah bersih belum? Apalagi di kamera nih. Bawah hidung. Sudah bersih belum? Ya, terima kasih. Saya perlu diperingatkan sama Bapak Ibu. Saya perlu ditolong sama Bapak Ibu. Saya perlu ditegur sama Bapak Ibu. Saya ingat beberapa hari yang lalu waktu kita pertemuan di Sumedang, Bapak Gembala bilang gini, saya ingat sekali. Sebelum menutup acara, Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, silahkan kalau ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan dengan pelayanan kami, kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, silahkan sampaikan. Dan itu sebuah teladan yang luar biasa. Kalau gembala sidang kita aja berani bilang gitu, apalagi kita. Kita mau ikut gembala sidang kita nggak? Menurut nggak? Coba bilang sama kiri kanan, kalau saya salah tegur saya ya, coba bilang gitu. Kalau saya salah tegur saya ya. Ayo. Kalau saya salah tegur saya ya. Jangan dikompor-komporin kalau salah. Lanjutkan. Yesus Maha Kuasa. Salibnya cukup buat membebaskan kita. Iya, tapi kita gak sembarangan. 35 tahun masalahnya. Kalau 35 tahun perkalian 5 kali 5 aja gak bisa, itu ada problem. Kalau 35 tahun masih gampang tersinggung gara-gara gak disalamin, itu ada problem. Kalau 35 tahun doanya hanya minta berkat-berkat dan mujizat, itu ada problem. Tapi kita mau dewasa. Saya nggak mudah nyiapin tema ini. Masalahnya, ini seksi acara sudah sepakat topiknya yang ini, temanya yang ini. Lebih dalam lagi, go deeper, lebih dalam lagi. Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia dan mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu Simon Petrus, dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4, perhatikan. Setelah ia berbicara, ia berkata kepada Simon, yuk baca yang tebal yuk. 1, 2, 3. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Sampai di situ. Go deeper. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5-nya gini. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu perhatikan. Yesus memerintahkan murid pergi ke tempat yang lebih dalam.
Seringkali kita sudah merasa habis-habisan. Simon juga sudah melakukan kegiatannya habis-habisan. Kita pikir udah gak ada jalan lagi. Tapi pada waktu kita bertemu dengan Yesus dan perkataan firman Tuhan bilang lebih dalam lagi, itu artinya masih ada jalan. Sepertinya tidak mungkin, tetapi kehendak Tuhan membuka kemungkinan, bahkan pengalaman-pengalaman yang baru. Bukan hanya sekedar memoles atau renovasi, tetapi rombak kehidupan kita. Saya pernah beberapa tahun tinggal di satu daerah namanya Ranca Manyar. Dan suatu kali ada tembok rumah kami yang mulai retak. Saya mulai tempel-tempel kok retak. Saya beli semen, ditapel-tapel gitu. Wah, dicat putih. Ternyata beberapa hari kemudian sebelahnya retak lagi. Saya tempel lagi dan retak lagi. Singkat cerita, saya pindah rumah ke Kopo. Sampai sekarang saya tinggal di Kopo. Saya renovasi rumah saya waktu itu. Ya sudahlah. Saya jual rumah saya di Ranca Manyar dan suatu kali waktu itu saya pengen ke Ranca Manyar lagi. Saya pengen lihat rumah kami yang dulu yang sudah dijual itu. Waktu saya lewat tempat itu, ternyata rumahnya dirobohin. Ternyata tembok yang dulu saya tapal-tapal nggak ada. Ternyata tembok yang tempat saya curhat, disinilah tempat saya berjuang. Saya nggak melihat lagi tembok di pojok yang dulu bocor, yang kalau ada air nggak ada. Rumah itu diratakan, dibangun lagi dengan jauh lebih bagus. Waktu kita datang sama Tuhan, itu bukan masalah renovasi kecil-kecilan. Itu bukan napol kecil-kecilan, tetapi perombakan besar-besaran, tetapi transformasi, katakan transformasi. Perubahan hidup yang nyata. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi bukan masalah ditempel kecil-kecil gitu. Tetapi kita membawa hidup kita 35 tahun Gereja Rehoboth Shalom menjadi orang-orang yang baru, diperbarui. Sama aja kita makin bertumbuh, kita makin berprestasi, kita jadi berkat Gereja Rehoboth Shalom. Dari generasi ke generasi kita jadi saluran berkat dengan setiap apapun yang kita kerjakan. Pemain musik boleh ke tempatnya lagi. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baca yang tebal Bapak Ibu 1, 2, 3. Baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Aku siapa Bapak Ibu? Aku siapa? Tuhan Yesus yang memimpin kita 35 tahun. Pengenalan akan Tuhan. Kita bermegah bukan karena mobil kita. Kita bermegah bukan karena handphone kita. Kita bermegah bukan karena anak-anak kita. Kita bermegah bukan apa yang tampak di luar. Tetapi firman Tuhan bermegah karena yang berikut, memahami dan mengenal Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Tuhan suka. Dan kita rindu. Siang hari ini Tuhan bilang gini, aku suka sama jemaat Shalom. Aku suka dengan caramu beribadah. Aku suka dengan gaya hidupmu. Aku suka dengan penyembahanmu. Sebentar kita akan lihat video klip. Berbicara tentang kemuliaan, itu bukan sesuatu yang murah. Tuhan terkadang menantang kita membuang kesayangan kita demi kemuliaan yang tiada tara. Apa selama ini yang kita sayangi, yang kita simpan itu apa? Kebanggaan kita apa? Harga diri kita di mana? Yang kita anggap berarti atau berharga jangan sampai menjadi penghambat hubungan dengan Tuhan.
Karena Yesus bilang pergi ke tempat yang dalam. Kita akan lihat ini sebentar. Ini harga kemuliaan, Bapak. Yesus harus menyerahkan nyawanya. Kita pikir kita bisa hidup sembarangan. Kita dibayarnya pakai gini. Kabilule wa akulu now kishmi il komihiv. Darah anak domba yang harus dikorbankan. Kemuliaan itu tidak murah. Bapak Ibu mungkin berdiri sama-sama. Kalau siang hari ini kita mau bilang aku mau lebih dalam lagi sama Tuhan, tahukah bahwa ada seorang pribadi yang sudah menyerahkan segalanya, meninggalkan kemuliaannya, turun ke tempat yang paling bawah demi kemuliaan setiap kita, sehingga bisa maju ke depan. Bantu saya. Siang hari ini Gereja Rebot Shalom ulang tahun yang ke-35. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi. Kita mau lebih dalam lagi. Katakan basuh aku. Basuh aku di dalam Jangan
Yang sementara firman Tuhan disampaikan, Tuhan berkata kepada dirimu, mari lebih dalam lagi ikut aku. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang sementara dengar firman Tuhan, kau mendengar kebenaran firman Tuhan yang berkata, tinggalkan manusia yang lama dan ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Atau mungkin siapa di antara Bapak Ibu Saudara sementara dengar firman Tuhan yang mengalami, aku sudah mencoba banyak hal tapi aku gagal, dan inilah saatnya aku mau datang sama Tuhan. Dan kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan secara khusus, Bapak Ibu bisa angkat tangan. Aku mau lebih lagi Tuhan, aku mau lebih lagi ikut Tuhan. Semuanya tutup mata, tidak ada yang lihat kiri kanan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mengangkat tangan Tuhan. Katakan, aku mau lebih lagi ikut Tuhan. Aku mau lebih lagi ikut Tuhan. Aku mau lebih lagi ikut Tuhan. Aku mau lebih lagi mengiring Tuhan. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan, mungkin ada 1-2 orang yang sementara firman Tuhan disampaikan, aku mau didoakan. Aku jelas dengar firman Tuhan. Tuhan mau panggil aku secara khusus. Tuhan mau aku serahkan hidupku secara khusus. Aku perlu didoakan, aku perlu dikuatkan. Dan saudara rindu secara khusus didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan maju ke depan. Waktunya gak banyak, mungkin ada 1-2 orang saudara yang maju ke depan. Ada? Silakan maju ke depan, ayo. Silakan maju ke depan. Lebih dari sekarang. Ada lagi, silakan. Ada lagi, mungkin cuma Tuhan maju ke depan. Ada lagi. Mari itu didoakan. Mas kami mengalami banyak hal, kami mengalami mujizat, kami juga mengalami berbagai kesulitan, kami mengalami berbagai pergumulan, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang maha kuasa, kami punya Tuhan yang menjamin hidup kami percaya Tuhan yang menuntun kami di ulang tahun yang ke-36 ke depan nanti Tuhan. Kami akan melihat hal-hal yang baru, yang bahkan belum pernah kami lihat sebelumnya, yang belum pernah kami alami sebelumnya, dan itu yang Allah beri buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa jemaat Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, bahwa gereja ini bukan hanya sekedar program para hamba Tuhan, tetapi agenda Tuhan dinyatakan. Terima kasih. Kami sudah dengar firman Tuhan dan kami siap mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati.
Shalom. Ya, puji Tuhan. Acara kita berjalan dengan baik. Amin. Pertama-tama saya atas nama panitia dan kebetulan saya ketua panitianya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai kita tentunya dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, bulan ke bulan sampai hari ini. Itu karena Tuhan yang menyertai kita. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada panitia untuk mengkoordinir acara ini sedemikian rupa. Kami percaya bukan secara kebetulan panitia dipilih, tetapi karena semua untuk dipersiapkan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat Gereja Rehoboth Shalom yang sudah berpartisipasi baik dengan doa, pikiran, dana yang sudah diberikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami berharap panitia untuk terus Bapak Ibu untuk memberikan hati, pikiran dan segala sesuatu yang terbaik untuk Gereja Rehoboth Shalom ini. Terlebih kita masih ada acara event lagi nanti di Natal, biar kita tetap bersatu ya, memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tidak memandang berapanya, tetapi seberapa kita merespon untuk memberikan yang terbaik. Lihat anak-anak kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nanti masih ada Natal. Kita tidak tahu apakah kita masih tetap memakai kebaya atau tidak, tapi nanti akan berkabar. Tapi puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Biar kita lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Amin. Seperti apa yang kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan jauh lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Habakuk 2 ayat 14 itu, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Semua kita tentunya mau supaya kita bukan hanya melihat orang lain untuk bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi semua kita mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin. Di tengah keluarga kita, di tetangga kita, dimanapun kita berada, melalui momen ulang tahun yang ke-35 tahun Gereja Rehoboth Shalom ini, kita akan semakin mengenal Tuhan. Tidak ada lagi alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa saya dirundung masalah, bahwa saya terlalu banyak masalah untuk tidak datang ke gereja. Tapi melalui ulang tahun ini seharusnya kita sudah dewasa. Amin. Sudah seharusnya kita mengambil sikap yang lebih lagi, maju satu langkah lagi untuk semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas nama panitia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kami undang Bapak Gembala maju ke depan. Gembala dan Ibu Gembala dan seluruh staf Gembala maju ke depan. Seluruh staf Gembala maju ke depan. Untuk mewakili seluruh jemaat, staf Gembala maju ke depan semua. Puji Tuhan.
Ya, kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan Happy birthday. Suara bapak-bapak. Tiup lilinnya. Nanti Bapak Gembala berdoa buat kita semua sekalian, doa penutup dan doa berkat. Kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa buat berkat Tuhan dalam ibadah ucapan syukur pada hari ini Tuhan. Sungguh kami sudah diberkati baik melalui puji-pujian, baik melalui kebenaran firman Allah, baik juga anak-anak kami yang sudah memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya pakai terus hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan lebih hari lebih heran lagi. Kami bersyukur juga buat panitia yang sudah mengelola acara pada minggu ini Tuhan. Tuhan memberkati, terus berikan kesehatian satu dengan yang lain agar Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur juga buat sidang jemaat-Mu yang dengan sehati sudah menopang gereja Jemaat Shalom ini Tuhan, melalui doa, melalui dana-dana yang sudah mereka salurkan. Tuhan balaskan dengan berlipat-lipat kali ganda. Lebih daripada itu Tuhan, kami boleh lebih lagi mengenal Engkau, lebih dalam lagi Tuhan, secara pribadi Tuhan. Menjadi kerinduan kami mengenal Engkau, hidup di dalam kebenaran-Mu, melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Hari demi hari kami boleh merasakan kebahagiaan, sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati sekali lagi segenap sidang jemaat-Mu, baik dalam rumah tangga, baik dalam usaha, dalam pekerjaan. Berkati anak-anak kami, diberkati, yang sekolah, kuliah diberkati, yang bekerja diberkati. Kalau ada jemaat-Mu Tuhan belum mendapatkan pekerjaan, oh Tuhan, Kau sumber berkat Tuhan, bukakan pintu-pintu berkat Tuhan. Engkau pemilik dunia kerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan jamah, bilu-bilu menjadi kesembuhan. Terima kasih Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar juga Tuhan, sebelum kami meninggalkan ruangan ini, kami akan mengembalikan berkat-berkat yang terlebih dahulu Tuhan sudah limpahkan bagi kami melalui persembahan, persepuluhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Dan saat kami pulang, beri perjalanan yang baik, tibakan di tempat tujuan kami, dan sepanjang hari ini kami percayakan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.